Halo adik-adik, apa kabar? Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian dan juga macam-macam jenis profesi. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik pernah mengetahui apa sih profesi itu? Apakah adik-adik pernah mendengar yang namanya tentara, guru, ataupun dokter? Kira-kira ketiga jenis pekerjaan tersebut termasuk ke dalam kategori apa ya? Ketiga jenis pekerjaan tersebut termasuk ke dalam kategori profesi. Kalau begitu, apa sih pengertian dan juga macam-macam jenis profesi yang lainnya? Yuk, mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Nah, apa itu profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan serta pendidikan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka yang memiliki profesi di bidang tertentu biasanya disebut sebagai seorang profesional, yaitu seseorang yang memiliki keahlian teknis dalam bidang tertentu seperti guru, dokter, arsitek, hakim, insinyur, dan lain sebagainya. Seseorang yang menekuni sebuah pekerjaan dengan bidang profesi diharapkan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Contohnya, sebagai seorang guru, diharapkan agar dapat mampu mendidik serta mengajar peserta didiknya dengan baik. Sebagai seorang dokter, diharapkan untuk dapat memberikan pertolongan serta merawat pasien yang membutuhkan. Nah, untuk menekuni sebuah pekerjaan dalam bidang profesi, kita dituntut untuk memiliki pengetahuan serta keterampilan tertentu. Kalau begitu, apa saja sih syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menekuni pekerjaan dalam bidang profesi? Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang ilmu tertentu. Contohnya, sebagai seorang guru matematika tentunya harus mengetahui ilmu pengetahuan terutama dalam bidang matematika. Sebagai seorang arsitek harus mengetahui ilmu pengetahuan terutama dalam bidang desain. Dan yang kedua, yaitu melibatkan berbagai kegiatan intelektual. Contohnya seperti berpikir kritis, menalar, berpikir abstrak, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam dan tidak hanya sekedar latihan saja. Contohnya, apabila kita ingin menjadi seorang guru, dokter, atau bahkan hakim, kita harus menempuh pendidikan profesi terlebih dahulu agar kita dapat menempuh atau mengambil profesi tersebut. Tidak cukup hanya sekedar latihan saja. Kemudian yang keempat, membutuhkan latihan yang berkesinambungan dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatannya. Nah, maksudnya ketika kita selesai menempuh pendidikan dalam sebuah profesi, tidak cukup kita hanya berhenti belajar sampai di situ saja. Akan tetapi, kita harus terus belajar dan tentunya meningkatkan pengalaman agar dapat berkontribusi serta memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan bidang profesi yang kita tentukan. Yang kelima, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Nah, ini harus tentu selalu diingat-ingat ya adik-adik. Kemudian yang keenam, adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi. Contohnya seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, atau Ikatan Hakim Indonesia. Kemudian yang ketujuh, terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Maksudnya, contoh sebagai seorang dokter, kita tidak boleh sembarangan dalam menangani pasien. Tentunya, sebagai seorang dokter harus memiliki kode etik serta prosedur-prosedur tertentu yang harus dijalankan agar pasien merasa aman dan juga nyaman ketika sedang melakukan perawatan. Nah, baik adik-adik, setelah tadi kita telah mempelajari syarat-syarat apa yang diperlukan untuk menempuh pekerjaan dalam bidang profesi, sekarang kita akan belajar mengenai berbagai macam pekerjaan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Yang pertama yaitu arsitek. Arsitek merupakan profesi yang memiliki keahlian dalam merancang, mendesain, serta melaksanakan pengawasan pada konstruksi bangunan. Yang kedua ada akuntan.
Akuntan merupakan profesi yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan hal-hal lainnya yang berkaitan mengenai informasi keuangan. Yang ketiga yaitu dokter. Dokter merupakan profesi yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan. Yang keempat ada perawat. Perawat merupakan profesi yang memiliki keahlian dalam merawat dan membantu pemulihan pasien. Yang kelima ada pengacara. Merupakan profesi yang memiliki keahlian dalam bidang hukum sehingga dipercaya untuk memberikan nasihat serta pembelaan bagi orang yang memiliki masalah yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Yang keenam ada masinis. Masinis merupakan profesi yang memiliki keahlian dalam mengoperasikan serta mengendalikan kereta api. Yang ketujuh yaitu pemusik. Pemusik merupakan profesi yang memiliki keahlian dalam bidang musik, baik itu sebagai produser, komposer, ataupun penyanyi. Yang kedelapan yaitu pilot. Pilot merupakan profesi yang memiliki keahlian untuk mengendalikan serta mengoperasikan sebuah pesawat terbang. Yang kesembilan yaitu desainer. Desainer merupakan profesi yang memiliki keahlian dalam mendesain suatu pakaian maupun peralatan tertentu. Nah, adik-adik, itu tadi merupakan berbagai macam profesi. Akan tetapi masih banyak sekali profesi-profesi lain yang ada di dunia ini, seperti guru, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, itu tadi merupakan pembahasan materi dari pengertian dan juga macam-macam jenis profesi yang ada di lingkungan sekitar kita. Agar adik-adik lebih memahami materi yang telah kita bahas tadi, adik-adik harus rajin membaca dan juga latihan soal. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa adik-adik.